nangkep dia coy. Pala lu nangkep, dia kagak lagi nangkep itu. Itu namanya pulsing. Tanpa ada arus pun dia tetap bergerak. Unik banget kan? Namanya Xenia, salah satu soft coral yang paling unik menurut gua. Memang tidak ada warna spesial dari koral satu ini. Sekilas seperti warna krem keunguan aja dari batang sampai bunganya. Yang membuat koral ini unik itu gerakan hapnya guys. Makanya koral satu ini sering disebut pulsing Xenia. Tapi siapa sangka untuk sebagian river ternyata Xenia ini sulit juga untuk dipelihara. Nanti lepaslah bunganya, lumer jadi busuk. Ya ada aja lah tingkahnya, bikin orang jadi garu-garu kepala. Karena itu di video ini gue akan bahas detail tentang Xenia ini guys. Oke, langsung aja kita masuk ke videonya. Jadi sebenarnya Xenia ini koral mudah atau koral sulit sih? Katanya kalau mau belajar pelihara koral, mulai aja dulu dari soft coral. Nah ini Xenia udah soft coral, tapi kenapa masih aja sulit? Nah jujur aja guys, dari awal gue main reef sampai sekarang, gue belum pernah gagal pelihara Xenia ini. Bukan karena gue jago, mungkin cuma karena kondisi tank gue aja yang cocok. Jadi gue simpulkan beberapa hal yang bisa sama-sama kita pelajari, supaya kita nggak gagal lagi pelihara Xenia. Nah yang pertama, tips memilih Xenia dari toko. Untuk beberapa jenis soft coral kayak Xenia, seroja, payungan, itu sangat rentan perjalanan jauh guys. Mereka gampang banget stres dan melting jika perjalanan terlambat. Termasuk si Xenia ini paling sering. Jadi hal ini bisa jadi koreksi dalam kita memilih Xenia guys. Cirinya itu pucat banget. Ini emang agak susah ngebedainnya, karena Xenia itu emang pucat dari sananya. Kalau kita berencana cari yang udah pulsing karena pengen yang udah sehat, sayangnya itu agak susah. Jangan berharap bisa dapet yang udah pulsing. Gak bakalan ada kalau mereka baru masuk di akuarium toko. Untuk mereka bisa pulsing, itu membutuhkan kondisi tank yang stabil. Memerlukan waktu cukup lama juga untuk mereka bisa nyaman. Kalau di toko itu jarang terjadi. Koral lama dan koral baru akan terus berganti. Dipindah-pindah, terus ada yang datang beli. Jadi nggak akan stabil-stabil. Karena itu nggak usah menghabiskan waktu nyari yang udah pulsing di toko. Cari aja yang warnanya cenderung cerah dan badannya mau tegak. Jangan yang udah pucat terus lemes, soalnya itu tanda Xenia lagi stres berat. Kalian bawa pulang, peluang hidupnya paling 30%. Oke, setelah seharian bongkok-bongkok milih Xenianya, hal yang kedua, kalian bisa pantau parameter di dalam tank. Aklimasi seperti biasa, wajib. Ini bukan roti yang bisa ditawar-tawar. Nah, menurut gua fase paling berat dari Xenia ini adalah adaptasinya guys. Gue yakin banyak orang gagal di sini. Adaptasinya gak yang 1-2 hari doang. Jadi kita belum bisa menilai dia tahan atau pelan-pelan metong. Buat berhasil atau gagal, Xenia ini butuh waktu 1-2 minggu paling lama. Proses ini akan menentukan nanti gimana hasilnya. Kestabilan akan mempercepat proses adaptasinya. Kalau parameter ngaco, akan mempercepat dia lumer. Tanda dia berhasil dari adaptasi adalah dia mulai hap-hap guys. Walaupun gak semua tentakel mulai pulsing, ada 1-2 tentakel aja itu udah bertanda bagus banget. Kalian sabar aja guys, jangan panik kalau ada batang yang mungkin terlihat lemas atau kempes. Jadi Xenia ini beda batang, beda responnya juga. Walaupun satu batu, tiap batang itu berdiri sendiri-sendiri. Jadi batang dengan cabang itu beda ya guys. Yang ini batang, kalau yang ini cabang. Nah, cabang akan mengikuti gimana maunya batang. Kalau kempes, otomatis cabang juga ngikut. Jadi kita bisa pantau per batangnya. Gak menutup kemungkinan ada batang yang gagal adaptasi, tapi ada juga yang berhasil. Ini gue tulisin parameternya ya guys. Salinitas di 1024-1026, suhu 25-27. Umur tank waktu masuk Xenia wajib di atas sebulan atau sudah mature. Peletakan Xenia jangan ditaruh di bottom, dia cocok di tengah. Jangan di atas juga, kecuali kalian bisa atur intensitas cahayanya. Flow-nya lembut,
jangan langsung tembak ke mukanya. Tentakelnya ini suka goyang lembut, supaya bisa sambil hap-hap gitu. Terus satu lagi, jangan sering-sering dipindah-pindahin guys, atau ubah posisinya. Batangnya itu fleksibel, jadi misalnya hari ini miring ke kiri, besok bisa merunduk ke bawah. Jadi mau menghadap kemanapun, terserah dia maunya gimana. Setelah fase adaptasi lewat, kalian baru bisa menikmati pemandangan rimbun dari Xenia ini guys. Lu bang, bikin gue jadi mupeng. Makanya ini tips dari gua, lu ikutin supaya Xenia lu bisa kayak punya gua coy. Oke, kita lanjut lagi. Kalau arus lembut dia akan lebih hap-hap ketimbang arus kencang. Dan ini dia pertumbuhan Xenia gua guys. Awalnya gue cuma beli satu frag kecil, satu batang doang. Tuh yang di belakang, yang agak di bawah. Pelan-pelan dia tumbuh cabang baru. Dan akhirnya dia bisa jadi 2, 3, sampai sekarang jadi 6 batang di sini. Lucu juga sih, ini batang nempel loh, tapi kayak bisa jalan-jalan. Tadinya di belakang, sekarang jadi agak ke depan. Setelah ini tumbuh subur, akhirnya gue berani beli yang koloninya guys. Agak mahal sih, tapi lumayan lah. Satu lempeng batu bisa isi 9 sampai 10 batang. Yang koloni ini udah 3 bulanan gue pelihara. Udah rimbun banget. Anakannya kalau diperhatiin banyak juga di bawah-bawah situ. Nah, kalau kalian nanti mau coba, kalian bisa coba dulu dari yang frag. Jangan langsung main yang koloni guys. Mau yang frag atau koloni, kesulitannya sama aja. Gak ada yang lebih sulit atau yang lebih mudah. Semua tergantung parameter yang kita setel. Oke, sekarang kenapa Xenia ini bisa pulsing? Bahkan dia terkenal sebagai raja pulsing. Apa cuma buat gaya-gayaan doang? Ternyata itu bukan cuma iseng guys. Pulsing ini membantu polip mendapatkan sirkulasi oksigen. Makanya ketika arus dinyalakan, pulsingnya nggak terlalu agresif. Tapi kalau arus dimatikan, baru deh kelihatan hap-hapnya luar biasa. Karena itu, Xenia ini bisa jadi koral yang kuat jika dia sudah settle. Bahkan kalian percaya nggak kalau Xenia ini nantinya bisa jadi hama? Tapi ada benernya sih, ini aja dia dari bawah bisa naik ke atas. Udah kelihatan bakat-bakat hamanya. Lah, bisa-bisa dia nanti nemplok ke batu koral lain. Karena itu, saran gua taruh si Xenia ini di batu sendiri guys. Jangan dempet-dempet dengan koral lain. Oke, itu dia guys pulsing Xenia. Koral dengan nama yang sama dengan merek mobil ini, walaupun kelihatannya mudah, ternyata perjuangan dia buat adaptasi sangat berat. Buat yang pernah gagal pelihara Xenia, jangan menyerah guys. Semoga tips dari gue ini bisa bermanfaat. Jika masih ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan Xenia, jangan lupa kasih like untuk video ini. Jangan lupa follow channel ini juga, supaya tidak ketinggalan update koral lainnya. Sampai jumpa di next video guys. Bye-bye.